Seorang turis Amerika Serikat tidak berpakaian dan kebingungan di villa kawasan Tibu Beneng, Kuta Utara, Badung, Bali, terekam oleh warga. WNA 23 tahun tersebut sempat ngamuk usai minum minuman keras dan akhirnya diamankan Satpol PP Badung. Masih dari Bali, tepatnya di Ubud. Seorang perempuan warga negara Jerman viral akibat berulah saat pementasan tari. Perempuan ini tiba-tiba masuk ke tengah area pementasan tari tanpa busana. Sementara belum lama ini juga viral di media sosial aksi sepasang wisatawan asing yang nekat berbuat mesum di pinggir pantai. Di hamparan pasir yang diduga di sekitar kawasan Pantai Batu Bolong Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali. Fenomena turis asing atau bule berulah di Bali tampaknya tengah marak akhir-akhir ini. Seolah tidak mengindahkan aturan dan adat istiadat serta budaya setempat, para WNA nakal tersebut bertindak seenaknya mencoreng citra pariwisata. Sebenarnya salah siapa? Apakah karena perbedaan budaya atau akibat ketidaktegasan aparat semata? Bersama saya Anisha Dasuki di Ngulik, ngobrol isu menggelitik. Kali ini saya akan berbincang dengan salah satu bakal caleg Partai Perindo, Julia Miharja. Saya langsung ngobrol sama Ibu Julia. Sebagai salah satu pemerhati pariwisata, Bali kan sekarang sudah masuk salah satu destinasi wisata favorit dunia. Ya. Bahkan lepas pandemi ini semakin ramai lagi Bali. Tapi belakangan ini banyak sekali yang viral-viral bule melakukan tindakan tidak senonoh di Bali, melanggar adat istiadat di sini. Tanggapannya seperti apa, Bu? Sangat memprihatinkan ya, hal itu bisa terjadi. Sekali lagi saya rasa kalau aparat penegak hukum bertindak tegas, segalanya akan oke. Nah Tante, bule-bule kan apalagi sekarang udah zaman medsos kan, pasti kalau kegiatan-kegiatan seperti itu, perilaku seperti itu gampang viral di media sosial. Menurut Tante apa sih yang membuat bule-bule ini jadi berperilaku tidak sesuai dengan adat di Bali, tidak bisa mengikuti hukum di Indonesia? Ya karena mereka merasa bebas sekali, tidak ada penalti maupun hukuman dari aparat setempat. Seperti ke polisi, bisa naik motor seenaknya, nyetirnya pun, naik motornya pun baru belajar, begitu. Apakah memang pemerintah perlu sosialisasi ke Menparekraf negara-negara setempat bahwa Bali itu punya aturan. Liburan boleh liburan, tapi tetap harus ada aturan. Seperti pun ketika kita berlibur ke luar negeri, kita ikutin aturan yang berlaku di sana. Apa memang kurang itu Tante disosialisasikan? Saya rasa mungkin kurang kali ya. Sebenarnya kayak saya waktu di Bali, cukup bagus. Mau masuk ke Pura Besaki harus sopan, harus pakai sarung ada fasilitas untuk disewakan. Mau melukat, diberikan untuk melukat. Itu kan salah satu budaya yang bagus sekali. Harus dipandu oleh pemandu wisata. Pemandu ada ya, diberitahu seperti di Bangkok lah. Itu pemandu wisatanya sudah bisa menginformasikan tidak boleh bicara yang kurang bagus tentang kerajaan, begitu. Itu suatu hal yang tabu, sehingga itu kan sebenarnya tidak tertulis. Nah Ibu sebagai salah satu penggiat pariwisata juga nih, pasca COVID, Ibu melihatnya seperti apa? Kolap sekali pada saat COVID. Sekarang sudah mulai terbuka meskipun belum total recovery. Prioritas yang diberikan kepada turis-turis untuk memberikan income pendapatan daerah, meskipun saya rasa itu salah. Kenapa tuh, Ibu? Salahnya ya hukum tetap harus ditegakkan, begitu. Ibu merasakan sejauh ini ada nggak sih Bu sebagai salah satu pelaku pariwisata bantuan-bantuan atau insentif-insentif dari pemerintah kalau berhasil misalnya mendatangkan turis misalnya ke sini nih, ke kota Tangerang gitu, ada nggak? Tidak pernah kayak diajak bicara, ngobrol, diskusi gimana cara untuk, apalagi kan ini tempatnya luas banget, ini tuh potensi jadi tempat wisata loh Bu. Tidak ya, kayaknya
sangat memang buat saya sangat memprihatinkan sekali. Indonesia yang begitu kaya akan budaya, kaya alamnya, tapi promosinya kurang sekali. Biasanya kalau misalnya promosi-promosi gitu, biasanya Ibu gimana? Panggil influencer, harus selalu eksis di media sosial. Nah, sementara kan sekarang banyak nih Bu, usaha-usaha kecil, tempat-tempat pariwisata kecil yang terdampak pandemi. Walaupun tadi Ibu bilang sudah mulai bangkit, tapi belum full recovery. Ada tips nggak Bu sih buat mereka? Mungkin ada bantuan-bantuan dari pemerintah, dispensasi, bukan ke pengurangan pajak. Sebab memang pandemi kemarin sekali hancur sekali. Total. Pariwisata kalau nggak didukung kuliner, apa yang mau didatengin? Betul. Ada yang tidak bisa usaha kembali, ada yang mencoba untuk meminjam uang kepada bank. Apa sih Bu kira-kira yang menjadi kendala para pengusaha-pengusaha kecil ini itu untuk bangkit lagi dari pandemi? Saya rasa modal. Kan kemarin modalnya sudah habis buat makan. Selama pandemi mereka tidak bisa mencari makan apa yang ada. Sampai modal pun ikut. Bappenas menyebut ada 7 isu permasalahan pariwisata di Indonesia. Penurunan kualitas lingkungan, tata kota, tata kelola, pelayanan yang katanya kurang full service, SDM-nya masih sangat rendah terutama untuk pariwisata, pengetahuan dan lain sebagainya, kurang investasi, dan juga kurang siap siaga bencana. Di antara 7 tersebut Ibu, menurut Ibu yang paling krusial mana sih Bu? Semua bejana berhubungan. Tidak ada yang paling krusial. Satu dengan satunya terkait. Kalau tadi Ibu bilang di Bangkok itu para pemandu wisatanya itu sangat sangat fasih, sangat gape. Bukan hanya menarik tapi juga menyuruh wisatawan untuk bisa menghormati adat istiadat. Betul. Ibu melihat di Indonesia apa sudah sampai ke situ ataukah justru lulusan pariwisata Indonesia memilih untuk kerja di kapal atau kerja di luar negeri daripada untuk membangkitkan pariwisata Indonesia? Iya, saya rasa pemandu wisata itu sangat kurang di Indonesia. Sehingga bias sekali turis-turis itu. Jadi liar ya Bu ya? Liar. Apakah banyaknya bule-bule yang kemudian berulah di Indonesia itu karena kurang ketatnya screening untuk masuk Indonesia, untuk visanya terlalu gampang atau apa atau bagaimana Bu? Kalau buat screening masuk ke Indonesia, ya tidak bisa screen. Tidak bisa screening mereka sejauh mana hukum kita kuat. Siapapun yang melanggar ya kenakan hukuman. Seperti saya memasuki ke suatu negara. Aduh, imigrasinya itu udah semua, tidak ada imigrasi yang tersenyum. Semua mukanya sanger-sanger. Dan dia tidak memilih. Ada kan pekerja-pekerja yang udah masuk untuk bekerja. Dia tidak memilih di siapapun yang masuk, tapi dengan wibawanya Anda mau enter my country, you have to obey my rule, you have to obey the rule of this country. Dan kalau misalnya ketahuan, langsung penalti. Begitu kriminal yang dilakukannya parah, deportasi tanpa pandang bulu. Gitu. Kita harus melakukan itu supaya kita dihormati. Maraknya video warga negara asing yang berulah di Bali menyita perhatian publik. Namun, di balik keresahan warga akibat ulah para WNA tersebut, Polda Bali justru memperingatkan warga Bali untuk tidak sembarangan menyebarkan video WNA nakal. Karena menurut aparat, tindakan merekam dan memviralkan perilaku bule nakal dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dan mencoreng pariwisata Bali. Warga pun diminta untuk melapor atau bertindak bila menemukan warga negara asing yang bermasalah. Tapi katanya ada yang bilang juga Bu, jangan diviralin deh, nanti malah jadi nama Balinya jelek atau nama daerahnya jelek. Menurut Ibu gimana? Tidak bisa membatasi media sosial. Mau dibatasi bagaimana sama pemerintah? Tahu-tahu ada orang asing sendiri yang memviralkan, kan malu. Ngapain kita menutup-nutupi diri untuk yang jelek-jelek? Yang ada adalah kita membenahi diri kita sebaik mungkin. Tapi justru viral itu harusnya malah jadi bisa digunakan untuk mensosialisasikan aturan ya Bu ya. Kalau Ibu
terpilih nanti, strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk memajukan pariwisata di Indonesia, Bu? Kalau saya terpilih, otomatis saya duduk di legislatif. Yes. Legislatif sendiri tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus bermitra dengan eksekutif, membenahi apa yang ada. Misalnya ada undang-undang yang masih harus kita tambahi, kita tambahi. Salah satunya tadi ya Bu ya, menambah insentif bagi para pemandu wisata, biar lulusan-lulusan pariwisata yang keren-keren ini bukan lari ke luar negeri. Ya betul, bukan hanya kerja di hotel, Bukan hanya kerja di kapal ya Bu ya. Akhirnya lulusan-lulusan luar negeri mengambil pastry, mengambil usaha-usaha untuk ke kuliner, karena kurangnya penghargaan untuk pemandu-pemandu wisata. Padahal pemandu wisata adalah corong bicara daripada Negara kita ya negara Bu ya. kita. Dan negara kita dikenal Iya. ke luar negeri, Iya. aturan tersampaikan, Melalui keramahan mereka. juga terdeliver dengan baik, itu semuanya Benar. corongnya dari pemandu wisata. Pemandu wisata jubirnya. Bali dan sejumlah destinasi wisata di Indonesia lainnya, bak permata yang berkilauan bagi para turis mancanegara. Sudah sepatutnya dijaga, baik alamnya maupun tradisi dan adat budayanya. Jangan sampai hanya demi cuan, harga diri bangsa jadi taruhan.